Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Dava Review. Pada video kali ini kami akan mengunboxing dan mereview salah satu keyboard dari Logitech, yaitu Logitech K375S. Logitech K375S ini merupakan keyboard wireless yang memiliki dua tipe pengoneksian, yaitu menggunakan USB dongle dan bisa juga menggunakan Bluetooth. Keyboard ini menawarkan keunggulan bisa multi device, yang mana kita dapat mengoneksikan ke 3 perangkat yang berbeda. Penasaran seperti apa keyboardnya? Silahkan teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita unboxing, di sini kita akan coba lihat kemasannya terlebih dahulu. Di sisi atas kemasan, di sini kita bisa melihat gambar dari keyboardnya. Kemudian di sebelah kanannya terdapat gambar stand. Jadi di dalam paket pembelian keyboard ini sudah dibekali dengan universal stand yang bisa kita gunakan untuk meletakkan HP atau bisa juga tablet. Kemudian di bagian pojok kanan bawah, di sini ada keterangan bahwa keyboard ini kompatibel untuk sistem operasi Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, dan untuk Linux sebenarnya juga sudah support ya, meski tidak tertulis di sini. Selanjutnya di sisi depan, di sini ada keterangan bahwa keyboard ini memiliki dua tipe pengoneksian, yaitu bisa menggunakan Bluetooth dan bisa juga menggunakan Unifying Receiver. Lalu di bagian sini terdapat informasi mengenai apa saja isi di dalam box. Kemudian di bagian belakang terdapat gambar keyboard dan standnya lagi. Lalu di sini ada serial number. Setelah itu di sisi kiri terdapat penampakan keyboardnya jika dilihat dari samping. Lalu di sisi kanan seperti ini. Kemudian di sisi bawah, di sini kita bisa melihat pada bagian kiri terdapat 3 buah gambar dari keyboard dan standnya lagi. Lalu di bagian atas ini terdapat beberapa informasi mengenai kelebihan dari keyboardnya. Yang pertama, tap and switch between device. Di sini kita bisa berganti ke perangkat yang sudah kita pairing dengan mudah, baik itu komputer, HP, dan tablet. Cukup dengan menekan tombol 1, 2, atau 3 pada keyboard. Lalu quiet comfortable typing. Kemudian sudah dibekali dengan universal stand untuk HP maupun tablet. Terakhir, OS adaptif, yang mana layout dari keyboard ini sudah disesuaikan untuk pengguna Windows, Mac, Android, ataupun iOS. Selanjutnya di bagian bawahnya, di sini terdapat informasi mengenai fitur dari keyboard ini. Di antaranya memiliki daya tahan baterai hingga 24 bulan, lalu spill resist desiccant, yang mana keyboard ini didesain agar tahan terhadap tumpahan, misalnya saja air. Kemudian sturdy adjustable tilt leg, memiliki dua konektivitas, bisa dengan Unifying Receiver maupun Bluetooth. Jarak wirelessnya bisa mencapai 10 meter, wireless encryption, on-off power switch, dan keyboard ini sudah kompatibel dengan Logitech Flow. Kemudian di sebelah kanannya, di sini ada fitur dari universal stand-nya. Lalu di sebelah kanannya lagi terdapat informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mengoneksikan ke keyboard, baik itu dengan Unifying Receiver maupun Bluetooth. Oke, seperti itu ya untuk kemasannya. Berikutnya kita akan unboxing untuk melihat apa saja isi di dalamnya. Di dalam box, yang pertama di sini kita mendapatkan dua buah baterai merek Duracell Alkaline yang bertipe A3. Jadi jika kita ingin menggunakan keyboard ini, kita tidak perlu membeli baterai dulu ya. Kita tinggal pasangkan saja baterai ini ke keyboard, lalu kita bisa langsung gunakan. Selanjutnya di sini kita mendapatkan universal stand untuk HP dan tabletnya.
Kemudian di sini kita mendapatkan receiver USB yang diletakkan di bagian ujung kemasan. Jadi dalam buka kemasannya ini harap hati-hati ya, takutnya jatuh. Nah, untuk tipe receivernya ini yang sudah unifying ya. Jadi kita bisa melakukan pairing perangkat Logitech kita yang lain. Contohnya saja mouse untuk menggunakan satu USB dongle saja, maksimal 6 perangkat sekaligus. Untuk cara pairingnya sendiri sudah pernah kami bahas di channel YouTube kami satunya. Teman-teman bisa menontonnya dengan mengklik link yang muncul di bagian pojok kanan atas, atau nanti kami akan taruh di kolom deskripsi video. Teman-teman bisa cek. Untuk isi box selanjutnya adalah keyboardnya ya. Nah, ini dia keyboardnya. Lalu di dalam plastiknya ini ada stop guide, kemudian ada important, safety, compliant, and warranty information. Nah, seperti ini untuk keseluruhan isi boxnya. Kemudian kita coba lihat keyboardnya. Logitech K375S ini merupakan full size keyboard yang ukurannya tergolong compact untuk sebuah keyboard full size, jadi bisa lebih hemat tempat ya. Keyboard ini lumayan tipis. Untuk bahannya sendiri terbuat dari plastik. Sedangkan untuk build quality-nya menurut saya biasa ya, terasa kurang kokoh, tetapi sangat wajar di harga segini, apalagi dengan keunggulan yang ditawarkan. Untuk finishing dari keyboard ini sudah bagus. Selanjutnya di bagian atas keyboard ini terdapat 3 tombol yang berwarna berbeda, yaitu warna abu-abu, tombol 1, 2, dan 3, yang fungsinya untuk berganti dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Dan terdapat lampu indikator untuk menandakan perangkat mana yang sedang aktif atau digunakan. Nah, tombol ini juga berfungsi sebagai tombol F1, F2, dan F3. Lalu di samping kanannya ini terdapat beberapa tombol shortcut, diantaranya tombol home, klik kanan, kembali, dan beberapa tombol kontrol media. Berikutnya, layout dari keyboard ini sudah mendukung untuk Windows maupun Mac ya. Bisa kita lihat pada tombol start ini juga berfungsi sebagai tombol Alt Option jika di Mac. Lalu pada tombol Alt ini juga berfungsi sebagai tombol Command, dan tombol kontrol kanan ini juga sebagai tombol Alt Option. Sementara untuk layout dari keyboard ini kurang lebih sama seperti layout pada keyboard kebanyakan ya. Lalu di bagian sini terdapat 6 tombol ya, yaitu tombol insert yang juga berfungsi untuk melakukan screenshot. Kemudian ada tombol home yang juga berfungsi sebagai tombol pencarian. Lalu ada tombol backup yang juga berfungsi sebagai tombol untuk membuka kalkulator. Kemudian ada tombol delete, tombol end. Lalu ada tombol back down yang juga berfungsi sebagai tombol input bahasa. Selanjutnya di bagian bawahnya ada tombol arrow. Kemudian di samping kanannya, karena keyboard ini bertipe full size ya, tentu saja ada tombol numpadnya. Lalu di bagian pojok kanan atas terdapat tulisan Logitech yang berwarna putih. Namun sayangnya pada keyboard ini tidak dilengkapi dengan lampu indikator untuk caps lock dan juga numlock ya. Padahal kalau semisal diletakkan di bagian sini yang masih kosong, muat ya sebenarnya. Sehingga mau tidak mau untuk mengetahui apakah sedang di posisi caps lock dan numlock, caranya adalah dengan melihatnya dari tanda yang muncul di layar monitor. Tapi apabila misal tidak muncul, kita bisa mengetahuinya dari hasil ketik yang kita lakukan. Kemudian untuk menggunakan tombol F1 sampai F12 ini, caranya adalah dengan menekan tombol Fn sambil menekan tombol F1 sampai F12 yang mau kalian gunakan. Dan untuk menguncinya agar tombol di bagian atas berfungsi sebagai tombol F1 sampai F12, teman-teman bisa menekan tombol Fn di bagian bawah dan tombol ESC di bagian pojok kiri atas secara bersamaan. Sedangkan untuk melakukan screenshot, membuka kalkulator, dan beberapa fungsi lain yang digabung dengan tombol insert, home, backup, dan backdown, caranya adalah dengan menekan tombol Fn bersamaan dengan tombol-tombol tersebut ya.
Kemudian kita berpindah ke bagian bawah keyboard. Nah, pada bagian bawah keyboard di sini terdapat saklar on off. Apabila posisi off, maka akan ada aksen berwarna merah. Sedangkan pada posisi on, maka akan ada aksen berwarna hijau. Nah, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur sleep ya. Jadi ketika keyboard ini tidak kita gunakan dalam beberapa saat, maka akan otomatis sleep dan akan menyala kembali ketika kita gunakan, sehingga penggunaan baterainya bisa lebih hemat ya, dan daya tahan baterainya bisa lebih lama. Lalu di sini kita bisa meninggikan posisi depan keyboardnya dalam satu tingkat kemiringan. Setelah itu di bagian sini ada tempat untuk menaruh baterai. Namun ternyata pada keyboard ini tidak ada tempat untuk menaruh USB dongle-nya ya. Biasanya kebanyakan produk Logitech itu ada tempat untuk menyimpan receiver-nya jika semisal tidak sedang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa tutup kembali. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat pada beberapa titik ini ada lubang-lubang kecil ya. Nah, fungsi dari lubang-lubang ini adalah untuk mengalirkan air jika semisal kita tidak sengaja menumpahkan air ke keyboard, sehingga air tersebut bisa mengalir ke bawah keyboard. Selanjutnya terdapat 3 titik tumpuan karet di bagian bawah supaya keyboard ini tidak gampang bergeser ketika ditaruh di atas meja. Kemudian kita bahas mengenai universal stand untuk HP dan tabletnya. Seperti ini untuk penampakannya. Standnya ini terbuat dari plastik, tetapi kokoh ya. Di bagian bawahnya yang berwarna hitam, rasanya lebih solid jika dibandingkan dengan bagian yang berwarna abu-abu untuk meletakkan HP atau tabletnya. Lalu standnya ini dibuat agak condong ke belakang ya, supaya HP atau tabletnya ketika ditaruh di stand ini bisa menghadap ke arah kita. Kemudian di sini ada tulisan Logitech. Lalu di bagian tengahnya ini ada cekungannya ya, yang fungsinya itu agar tombol home pada HP tidak tertutup dan bisa diakses dengan mudah. Setelah itu di bagian bawah standnya ini, di bagian pinggirannya dilapisi dengan karet ya, supaya ketika diletakkan di atas meja, standnya ini tidak gampang kegeser. Untuk pengalaman pengetikan, tombol-tombol dari keyboard ini empuk. Kedalaman tombol saat ditekan tidak terlalu dalam, menurut saya sudah pas. Sedangkan untuk suara pengetikan dari keyboard ini tidak silent dan juga tidak berisik. Teman-teman bisa dengarkan sendiri ya. Kemudian karena peletakan tombol-tombol pada keyboard ini agak berdekatan ya, jadi saya membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu. Awal-awal penggunaan sering typo atau salah ketik, tetapi setelah beberapa kali pemakaian sudah bisa menyesuaikan, dan menurut saya keyboard ini enak dan nyaman untuk digunakan. Lalu seperti yang sudah kami bahas di awal video, keyboard ini mempunyai 2 tipe pengoneksian ya. Yang pertama adalah via USB dongle, yang cara penggunaannya tinggal ditancapkan saja ke port USB yang kosong pada PC atau laptop. Setelah itu keyboard ini sudah bisa kita gunakan. Dan yang kedua adalah via Bluetooth. Apabila ingin menyaksikan menggunakan Bluetooth, caranya sangat mudah. Di sini kita hidupkan dulu Bluetooth pada perangkat yang akan dihubungkan. Misal di sini kami akan menghubungkannya ke HP. Apabila sudah kalian hidupkan Bluetoothnya, selanjutnya teman-teman bisa pilih antara tombol 1, 2, atau 3 yang mau digunakan untuk perangkat tersebut. Nah, karena tombol nomor 2 punya kami di sini sudah terpakai untuk USB dongle ya, sehingga yang tersisa tinggal nomor 1 dan 3. Nah, misal untuk HP ini kami gunakan tombol 1 ya. Nah, di sini kita tekan dan tahan tombol tersebut dalam 3 detik sampai lampu indikatornya ini berkedip cepat ya. Seperti ini, tandanya sedang dalam mode pairing. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal hubungkan saja ke perangkat Bluetooth yang bernama keyboard K370 atau K375. Nah, ini dia. Di sini kita sambungkan.
Nah, maka di sini akan muncul kode autentikasi untuk pemasangan ke keyboardnya. Setelah itu, teman-teman bisa ketikkan kode autentikasi tersebut pada keyboard Logitech K375S-nya. Apabila sudah, lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil kita pasangkan. Lalu kita coba untuk mengetikkan sesuatu. Nah, seperti ini ya. Keyboard ini sudah bisa kita gunakan untuk mengetikkan di HP. Nah, apabila teman-teman ingin mengoneksikan keyboard ini ke perangkat lainnya lagi, cara pairingnya masih sama ya seperti tadi, tapi untuk maksimalnya adalah 3 perangkat. Nah, di sini teman-teman bisa mengoneksikan keyboard tersebut dengan USB dongle ataupun dengan Bluetooth ya. Misal untuk PC atau laptop dengan USB dongle, lalu untuk HP dan tablet menggunakan Bluetooth, atau bisa juga semuanya dikoneksikan menggunakan Bluetooth. Berikutnya, bila ingin berpindah dari perangkat satu ke perangkat yang lain, teman-teman tinggal tekan saja pada tombol 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan nomor dari perangkat yang sebelumnya kalian pairing tadi. Nah, misal di sini kami akan berpindah ke laptop yang tadi berada di nomor 2 ya. Di sini kita tekan sekali saja. Nah, pada posisi saat ini sudah berpindah ke laptop ya. Kemudian apabila ingin berpindah ke HP lagi, di sini kita tekan sekali pada tombol nomor 1. Nah, apabila sudah terhubung, keyboard ini sudah bisa kita gunakan untuk mengetik ya. Nah, seperti itu ya. Kita bisa berpindah dari perangkat satu ke perangkat yang lain dengan mudah tanpa perlu melakukan pairing lagi. Nah, menariknya keyboard Logitech K375S ini juga bisa kita atur menggunakan software Logitech Option ya. Dengan software ini kita bisa melihat informasi sisa baterai. Kemudian kita bisa mengubah 6 tombol shortcut ini dengan fungsi lain sesuai yang kita mau. Pilihannya di sini ada banyak. Lalu kita bisa mengatur agar tombol F1 sampai F12 ini sebagai kunci fungsi standar. Di sini kita bisa merestore atau mengembalikan pengaturan keyboard ke setelan defaultnya. Selanjutnya pada menu isi switch, di sini kita bisa melihat tombol 1, 2, dan 3 pada keyboard dipairing ke perangkat apa. Nah, punya kami di sini untuk tombol nomor 1 dipairing ke HP yang kami gunakan. Lalu untuk tombol nomor 2 terhubung ke laptop, dan untuk tombol nomor 3 ini not paired, berarti masih kosong alias belum dipairing ke perangkat apapun. Kemudian pada menu more ini, teman-teman bisa mengatur beberapa penyetelan yang lain ya. Selanjutnya untuk harga dari keyboard Logitech K375S ini, pada waktu video ini kami buat, di marketplace kami cek rata-rata dibanderol dengan harga 280-an ribu sampai 300 ribu lebih sedikit ya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, meski keyboard ini tidak silent ya, menurut kami keyboard wireless Logitech K375S ini worth it untuk kalian beli, karena dengan harga kurang lebih 300 ribu, keyboard ini menawarkan keunggulan, bisa multi device, multi OS, memiliki 2 tipe pengoneksian, yaitu dengan unifying receiver dan juga Bluetooth. Lalu sudah dibekali dengan universal stand yang bisa kita gunakan untuk meletakkan HP ataupun tablet. Baterai yang awet, yaitu dapat tahan hingga 2 tahun. Apalagi dengan merek Logitech, seperti yang kita tahu, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi untuk masalah peripheral komputer. Kemudian untuk kekurangan dari keyboard ini, yang kami rasakan paling ini ya, tidak ada tempat untuk menyimpan USB dongle, lalu tidak ada lampu indikator untuk caps lock dan name lock, padahal kalau ditaruh di sebelah sini muat ya sebenarnya. Sekian video kali ini dari kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya.